Saudara-saudara, kalau saudara suka dengan judul khotbah, maka hari ini saya akan memberikan judul khotbah Senjata Rohani. Ada berbagai tantangan dan rintangan yang bisa kita jumpai dalam hidup kita. Tantangan yang besar, datang silih berganti. Tetapi kalau rintangan itu terlihat dengan mata saudara, saudara mudah mengidentifikasikannya. Karena tantangan dan rintangan itu bersifat visible, dapat dilihat, dan measurable, dapat diukur. Dan di dalam bahasa yang lain dikatakan achievable, dapat dicapai. Tetapi ada sebuah rintangan yang agak sulit saudara prediksi atau unpredictable. Ketika rintangan itu ada di dalam diri saudara, ketika rintangan itu ada di dalam kehidupan saudara, itu sulit. Kenapa? Karena tidak terlihat dengan mata jasmani. Misalkan, tantangan yang saudara alami adalah sulit berdoa. Tantangan yang saudara alami adalah sulit sekali membaca firman. Tantangan yang saudara alami adalah sulit sekali kalau bisa ke gereja dan seterusnya. Saudara hanya bisa melihat, tapi orang lain tidak bisa melihat. Ada sebuah inner obstacles, ya. Ada sebuah rintangan atau tantangan di dalam kehidupan saudara yang tidak terlihat atau invisible. Kemudian yang bisa ukur adalah diri saudara sendiri. Bagaimana saya bisa keluar dari tantangan dan rintangan kehidupan saya? Saudara juga yang bisa memastikan apakah itu achievable atau tidak achievable, bisa tercapai atau tidak tercapai, karena saudaralah yang mengerti rintangan seperti apa yang sedang saudara alami. Rintangan seperti pornografi mungkin. Ada lagi ikatan lain seperti judi misalkan. Minum-minuman keras contoh. Atau selingkuh. Ada begitu banyak rintangan di dalam diri saudara yang hanya saudara yang tahu. Orang tidak akan tahu. Dan rintangan seperti ini hanya bisa saudara lewati pada waktu di mana saudara memutuskan untuk keluar dari rintangan itu. Tidak ada orang yang bisa menolong saudara selain saudara yang harus menolong diri saudara sendiri. Bagi mahasiswa, rintangan utama adalah malas belajar, tidak tepat waktu ke kampus, dan lain sebagainya. Menunda-nunda mengerjakan PR, dan seterusnya. Ini adalah rintangan yang saudara ciptakan yang menghambat perjuangan saudara ke depan. Dan jangan salahkan masa depanmu, sebab setiap kita diberikan sebuah keputusan untuk keluar dari rintangan pribadi kita. Ada sebuah quotes yang sangat bagus yang saya ingin katakan sekali lagi pada saudara. You will lose what you cannot manage. Anda akan kehilangan apa yang Anda tidak sanggup kelola. Sampai di sini saudara bersama saya? Karena yang paling sulit dikalahkan saudara-saudara bukanlah rintangan itu sendiri, tetapi bagaimana saudara mengalahkan dirimu untuk mengatasi rintangan-rintangan itu. Yang paling sulit dihadapi sebenarnya bukan rintangan. Yang paling sulit dihadapi bukannya tantangan. Tetapi yang paling sulit dihadapi adalah ketika saudara membuat keputusan untuk keluar dari rintangan-rintangan itu. Untuk melompati tantangan-tantangan ada di depan mata saudara. Setiap saudara dan saya diberikan oleh Tuhan kemampuan itu. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 kalau saya tidak salah, bahwa roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya fasilitas untuk mengatasi rintangan-rintangan. Setuju? Katakan amin. Oleh sebab itu kita membutuhkan yang namanya efforts atau usaha-usaha untuk mengatasi rintangan dan tantangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sudah bilang, kalau saudara malas, tidak ada orang yang bisa mengatasinya selain seluruh keluar dari rasa malas itu. Amin. Kalau saudara berbuat sebuah dosa, tidak ada orang lain yang bisa mendorong saudara keluar dari dosa itu. Sampai hari di mana saudara mengatakan begini, saya harus keluar dari dosa ini. Kalau saudara sedang asik dengan keterikatan duniawi saudara, tidak ada orang yang bisa menarik saudara keluar dari situ. Sampai hari di mana saudara mengatakan begini, cukup, saya harus keluar dari keterikatan ini. Sebab hidupku bukan aku lagi, sebab Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi saat ini di dalam daging adalah hidup oleh iman. Amin saudara-saudara. Untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya ingin berkata pada saudara, yang paling sulit dikalahkan di dalam hidup kita bukan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Ketika Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Tetapi yang paling sulit dikalahkan dalam hidup kita adalah ketidakinginan kita keluar dari masalah kita. Seringkali di dalam pertemuan-pertemuan manajemen konflik, saya bilang begini, fokus kepada masalah melahirkan masalah baru, tapi fokus kepada solusi memecahkan banyak masalah.
Tanpa saudara pikirkan, masalah itu sudah ada. Yang harus saudara pikirkan adalah solusi. Bagaimana saudara memberikan solusi kepada dirimu supaya saudara keluar dari masalah-masalahmu. Contoh, saudara tidak suka membaca firman, berikan solusi kepada dirimu. Buat sebuah waktu, setiap hari, jam berapa saya harus baca firman, dalam keadaan apapun saya harus melakukan. Itu solusi. Kalau saudara tidak pernah membuat solusi atau rencana, John Maxwell bilang begini, jika Anda gagal merencanakan sesuatu, sebenarnya Anda sedang merencanakan untuk gagal. Setiap kita diberikan oleh Tuhan hikmat untuk merencanakan hal yang baik tentang hidup kita. Untuk keluar dari persoalan, keluar dari keterikatan, keluar dari kekurangan diri kita. Ini yang saya sebut sebagai rintangan di dalam diri sendiri. Coba bilang bersama saya, 2, 3. Rintangan di dalam diri sendiri. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya senjata rohani. Senjata rohani ini adalah, saudaraku, gunanya adalah untuk meruntuhkan rintangan di dalam diri kita. Senjata rohani yang menolong saudara dan saya untuk keluar dari rintangan kehidupan di dalam yang invisible itu, yang tidak terlihat itu. Oke. Nah, saudara-saudara, di dalam slide berikut ini saya ingin saudara dan saya belajar dari Yesus. Bagaimana kita meruntuhkan rintangan di dalam diri sendiri. Saya rindu saudara dan saya melihat panutan kita, Yesus, yang adalah pribadi yang sangat saya kagumi di dalam kehidupan saya. Yang pertama, saya kagum Bapak saya, karena beliau ini termasuk manusia yang hebat, yang bisa mendidik saya sampai saya bisa jadi seperti ini. Tentu Bapak dan Mama, supaya Mama jangan kurang hati. Saya kagum kepada orang tua saya. Dan karena saya kagum kepada mereka, saya belajar untuk menjadi orang tua yang setidaknya sama dengan mereka. Kalau lebih syukur di mata anak-anak saya. Saya belajar mendisiplinkan diri saya, menertibkan diri saya, membangun the quality of my life, kualitas kehidupan saya, supaya hal baik yang telah saya terima, saya turunkan lagi kepada generasi saya. Tapi di atas mereka ada satu pribadi yang tentu menjadikan mereka seperti itu. Kekaguman saya kepada pribadi yang bernama Yesus. Dialah segalanya. Dialah patron utama kehidupan kita. Dialah sumber dari segala sumber. Setuju, katakan amin. Tidak ada pribadi yang sama seperti dia. Dia pribadi yang mengasihi engkau lebih dari yang saudara bisa duga. Nah, kalau kita belajar dari Yesus, Yesus memberikan banyak contoh kepada saudara dan saya bagaimana dia meruntuhkan rintangan, overcome the obstacles, mengatasi persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Yang paling terkenal adalah ketika dia di Taman Getsemani. Dia berkata begini, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi apa kalimat selanjutnya? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara bisa membayangkan ketika saudara sampai pada titik itu, saudara sudah menyangkali terhadap segala sesuatu, tidak ada lagi ketakutan yang tersisa, tidak ada lagi hambatan yang menakutkan, karena engkau tahu bahwa roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Engkau tahu pribadi yang menyertai engkau lebih dahsyat. Itu sebabnya kalau kita hadapi sakit penyakit, kita tidak gampang patah. Itu sebabnya kalau kita hadapi persoalan ABCD, kita tidak gampang layu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan punya rencana jauh lebih tinggi dari rencana kita. Kita ingin hal yang baik, tapi Tuhan menginginkan yang jauh lebih baik daripada yang kita bisa inginkan. Tuhan memberikan kepada kita jauh melampaui. Bilang bersama saya, jauh melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan. 1 Korintus mengatakan begitu. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengarkan oleh telinga, dipikirkan dalam hati manusia, itu yang Allah sediakan bagi kita. Nah, pribadi ini yang ingin saya bagikan pada saudara. Kalau kita belajar kepada Yesus, bagaimana dia meruntuhkan rintangan di dalam dirinya sendiri, sebuah penyangkalan diri yang luar biasa. Saudara lihat ada batu yang besar di situ. Kenapa saya pilih gambar ini? Saya pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang cukup terkenal di negara ini. Kalau saudara dengar MURI atau Museum Rekor Indonesia, saudara pasti akan ketemu dengan satu pribadi namanya siapa? Jaya Suprana, ya. Pernah dengar ya namanya Jaya Suprana.
Jaya Suprana ini suatu kali dia tulis sebuah buku. Waktu saya masih mahasiswa tahun 93, saya beli bukunya 5. Saya dari dulu suka membaca, saudara. Ada buku judulnya Kaleidoskopi dan Kelirumologi. Saya cek-cek di Shopee ternyata ada. Di Gramedia sudah tidak ada karena buku di bawah buku tahun 90-an sudah tidak lagi dijual, tapi bisa dipesan online. Kalau saudara mau beli buku itu, saya rekomendasi anak-anak muda khususnya baca. Kaleidoskopi dan Kelirumologi. Di negeri antah berantah ada sebuah benda yang bergerak dengan cepat, dan benda ini kerasnya luar biasa. Secara logika, di negeri itu, benda ini kalau dia bergerak, dia ketemu apa saja, benda yang dia temui pasti hancur. Dalam sejarah peradaban di negeri itu, benda ini belum berhasil dihentikan oleh benda apapun. Saudara bisa bayangkan kuatnya benda itu. Tetapi di dalam suatu waktu, dia bertemu dengan benda kedua. Di dalam sejarah di negeri peradaban antah berantah itu, benda ini pun belum berhasil ditembusi oleh benda apapun yang bertemu dengan dia. Bisa bayangkan? Benda pertama belum pernah berhasil dihentikan, benda yang kedua belum pernah berhasil ditembusi. Apa yang terjadi jika dua benda ini bertemu? Yang satu tidak terbendung, yang satu tidak bisa dilewati. Dan jawabannya adalah dia tidak tahu. Sebab memang belum pernah terjadi. Tetapi dia menjelaskan, dia dapat membayangkan yang terjadi namanya revolusi. Ada sebuah perubahan besar yang dipaksa harus terjadi. Mau tidak mau harus terjadi. Lu hebat di sini, lu hebat di sini. Yang hebat dan hebat bertemu, pasti ada yang keluar sebagai pemenang atau dua-duanya kalah sama sekali. Revolusi. Nah, seringkali saudaraku, ketika saudara gagal untuk melewati tantangan di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan dihentikan oleh tantangan itu. Pilihan cuma dua: mengalah kepada rintangan atau berusaha semampu saudara untuk melewati tantangan itu apapun resikonya. Bagi saya, lebih baik kita tempuh resiko daripada kita berdiam tanpa resiko dan tanpa perubahan. Tetapi seorang pakar manajemen bernama, saya lupa, Peter Drucker kalau tidak salah. Ya, Peter Drucker. Dia bilang begini, saudara harus berani membuat calculate risk taking atau pengambilan resiko yang terkalkulasi dengan baik. Kita harus mengkalkulasinya. Kalau saya hidup di dalam pornografi terus menerus, kira-kira hidup saya jadi seperti apa? 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kalau saya malas baca firman terus menerus seperti begini, kira-kira hidup saya 3-4 tahun ke depan jadi seperti apa? Kalau saya tidak pernah disiplin diri saya untuk beribadah, kira-kira 5 tahun ke depan saya jadi seperti apa? Saudara harus berani membuat calculate risk taking atau membuat pengambilan resiko yang terkalkulasi. Kalau saya hidup dalam mabuk-mabukan seperti ini, saya hidup di dalam perselingkuhan seperti ini, saya hidup di dalam judi seperti ini, saya hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini, kira-kira hidup saya tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan jadi seperti apa? Saudara harus berani memprediksi, berani melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, berani terima resiko. Menurut saya, sebesar apapun resiko itu, hajar dia supaya hidupmu penuh dengan kemenangan. Belum tahu apa yang terjadi, lakukan saja. Terobos tantangan itu, hadapi rintangan itu. Tentunya bukan dengan kekuatan sendiri. Mari bilang bersama saya, bukan dengan kekuatan sendiri. Lebih keras lagi, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi menggunakan senjata rohani. Mari kita lihat poin yang pertama dari pertemuan kita hari ini. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-17 tadi kita telah baca. Maka ketika Yesus tiba, apa yang terjadi? Didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Hal yang pertama, saudara-saudara, ketika saudara mengenakan senjata rohani, saudara harus sadar kepada realita apa yang sedang di hadapan saudara. Saudara harus berani hadapi realita. Semua ini terjadi karena keputusan saya. Seandainya Yesus datang lebih cepat, mungkin Lazarus belum mati. Tapi Yesus menyadari realita. Dia tahu sebab dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara pun juga harus hadapi realita. Kalau realita yang terjadi dalam hidup saudara saat ini akibat kesalahan saudara, hadapi realita itu. Jangan menangisi realita itu. Karena jauh lebih baik saudara sadar terlambat daripada saudara tidak sadar sama sekali. Saya ulangi kalimat saya. Jauh lebih baik saudara sadar terlambat
daripada saudara tidak sadar sama sekali. Saudara harus berani hadapi realita. Ketika dia datang, dihadapi realita yang pertama adalah Lazarus sudah mati 4 hari. Dan pasti menurut keterangan saudaranya Maria dan Marta, dia sudah berbau. Dia sudah tidak lagi elok untuk didekati. Saudara-saudara, jika kita tidak berani hadapi realita, sebenarnya kita sedang tidak benar-benar hidup. Karena orang yang hidup harus berani hadapi realita. Setuju? Katakan amin. Bilang kiri kanan, seberat apapun hadapi. Amen. Kalau saudara ingin hadapi realita, percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tapi Allah butuh kerinduan kita untuk mengatasi tantangan itu. Allah butuh keinginan saudara yang kuat untuk overcome, untuk mengatasi persoalan-persoalan itu. Saudara-saudara, jika saudara tidak berani hadapi realita, maka yang terjadi adalah ini. Saudara akan alami yang namanya putus asa. Hari di mana saudara putus asa, Alkitab bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Lawan daripada hadapi realita adalah keputusasaan. Banyak orang, saudara-saudaraku, yang gagal bukan karena dia dilahirkan untuk gagal, dia memutuskan untuk gagal. Banyak orang yang terikat di dalam dosa bukan karena Tuhan tidak bisa menolong dia keluarnya, tapi dia memutuskan untuk tinggal tetap di dalam dosanya. Makanya saudara jangan heran, sama-sama 2 mata, 1 hidung dengan 2 lubang, 2 telinga, 1 mulut, ya sama semua, tapi kualitasnya berbeda. Kenapa? Yang satu hidup tanpa keputusan, yang satu hidup dengan keputusan-keputusan. Tidak semua keputusan berhasil, tetapi lebih baik kita gagal saat membuat keputusan daripada tidak tahu gagal atau berhasil tanpa sebuah keputusan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita harus hadapi realita. Jangan sampai kita hadapi realita dengan putus asa. Ciri khas orang yang putus asa, yang pertama, dia kalah sebelum bertanding. Itu orang putus asa. Belum bertanding sudah kalah. Yang kedua, mundur sebelum mencoba. Yang ketiga, menyerah sebelum berjuang. Saudara-saudara, realita Yesus hadapi adalah waktu dia datang, Lazarus sudah mati. Itu realitanya. Realita yang kedua, ketika dia datang bukan hanya mati, sudah 4 hari mati, bukan baru-baru mati. Sudah 4 hari dia terkubur. Dan menurut keterangan Maria berkata, dia telah berbau. Aromanya tidak menyenangkan. Orang mati adalah akhir dari sebuah harapan. Dengar baik-baik. Bagi Yesus tidak ada perkara yang sukar. Dunia mengatakan bahwa kematianlah adalah akhir. Tetapi di dalam Yesus tidak ada akhir, karena harapan selalu ada. Tidak ada persoalan yang terlalu sukar bagi Yesus. Sebab di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Yesus datang dan hadapi realita. Dia ingin menunjukkan bahwa tidak ada perkara yang mustahil asal kita percaya. Dia ingin katakan bahwa ketika di batas logika manusia sudah tidak lagi solusi, tetapi bersama Allah kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengarkan baik-baik, seberat apapun persoalan kita. Saya tidak lihat persoalan lebih besar dari Tuhan. Ketika Alkitab mencatat, imanmu sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung, tercampaklah ke dalam laut. Sebenarnya bukan imanmu yang memindahkan gunung itu, tetapi imanmu yang kecil terhubung kepada Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Allah yang besar, yang sanggup melakukan perkara besar. Cukup dengan iman yang kecil menghampiri Allah yang besar untuk melihat perkara-perkara yang besar. Maka kalau mati 4 hari, jangankan 4 hari, 5 bulan pun mati Yesus bisa bangkitkan. 1 tahun pun mati. Kalau saudara baca kitab Yeskiel, tulang-tulang yang telah berpuluh-puluh tahun, Tuhan berkata pada Yeskiel, nubuatkan kepada tulang-tulang itu hidup.
kemudian tulang-tulang itu bergerak, daging datang bertumbuh, urat-urat tumbuh, dan lahir satu tentara yang besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, selama engkau mau keluar dari tantangan kehidupan saudara. Setuju? Katakan amin. Yesus menghadapi realita. Pertanyaannya, ketika saudara dan saya menghadapi realita, apakah kita akan menikmati kesempatan itu untuk melihat beberapa kemungkinan yang akan lahir dari kesempatan itu, ataukah kita akan pasrah? Jika tidak berani hadapi realita, Yesus akan dihujat oleh orang-orang. Itu kau terus bilang datang cepat-cepat, su bilang mati, lu bilang tidur. Murid-murid pasti menggerutu. Sudah jelas-jelas bilang mati, Yesus bilang dia tidak mati, dia sedang tidur. Lalu salah satu murid nyeloteh begini, kalau dia tidur kan dia akan bangun. Untuk apa kau pikir bangun dia? Lebe-lebe sah. Dan Yesus sengaja berlambat-lambat 4 hari. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau engkau mengalami kematian dalam konteks mengalami sebuah masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, itu tandanya engkau butuh Tuhan yang membawa engkau keluar dari keterbatasan. Engkau terbatas, tapi engkau menyembah Allah yang tidak terbatas. Mari berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Dia. Saudara-saudara, saran saya yang pertama untuk poin ini adalah jangan hindari kenyataan. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah mau engkau kembali ke sana? Ini tempat ini, di Betania ini, tempat di mana Yesus mau dibunuh. Ada upaya melempari dia dengan batu. Lalu di tempat itu Lazarus mati. Dan dia berkata, mari kita kembali ke sana. Lalu beberapa murid memperingatkannya. By the way, di situ baru-baru ini, kata baru-baru ini berarti sudah lama atau belum? Baru-baru saja. Belum terlalu lama. Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Lu masih mau di situ kok? Kalau saudara bicara tentang menghadapi realita, Yesus menjadi patron kita. Banyak orang gagal bukan karena dia dilahirkan untuk gagal. Dia tidak berani hadapi realita untuk keluar dari kegagalannya. Hadapi realita. Saya melihat suasana atau berimajinasi ketika itu apa yang terjadi. Orang-orang hindari kenyataan. Orang-orang cenderung menjadi takut. Atau mungkin mereka mulai evaluasi. Ketong ikut orang yang benar atau ikut orang yang salah ya? Ragu-ragu menghampiri pikiran mereka. Mulai ada sebuah kebimbangan di situ. Ya. Padahal salah satu slogan TNI apa Pak Gamal? Jika takut jangan ikut, jika ikut jangan takut. Betul saudara? Maka kalau mengikuti Yesus jangan takut. Kalau takut jangan ikut dia. Padahal kita berkata, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Mengosongkan diri kita, melepaskan kekhawatiran kita, dan mulai hadapi kenyataan. Slide yang berikutnya di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Lalu Thomas yang disebut apa? Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain. Mari baca sama-sama. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara akan hadapi kalimat-kalimat sinis ketika saudara mau berubah. Memang lu bisa? Orang seperti kamu tidak mungkin. Penyakit yang kamu alami ini, lihat saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti mati ini yang begini-begini nih. Tidak mungkin hidup lagi. Pengalaman menunjukkan, survei membuktikan, yang kayak begini pasti mati. Saudara akan mengalami begitu banyak sinis. Lalu Thomas muncul di antara murid-muridnya. Dan Thomas bilang begini. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada murid-murid yang lain, mari ketong pergi sama-sama dengan dia. Dalam bahasa Kupang mungkin. Mari ketong jalan dan dia sama-sama. Dan siap ketong mati rame-rame. Kurang lebih Thomas bilang begitu.
Kita bersama-sama dengan dia dan kita akan mati bersama-sama dengan dia. Cenderung provokatif. Tidak mau ikut, tapi melarang orang lain ikut. Tidak mau bertumbuh, tetapi menghambat orang lain untuk bertumbuh. Saudara akan mengalami tidak lagi ada solusi yang terlihat di depan mata saudara. Maka senjata yang pertama, saudara akan melihat. Senjata pertama, saudara bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat 16. Baca saja di layar. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Senjata yang pertama yang saya ingin bagikan pada saudara hari ini adalah senjata yang namanya iman. Bilang bersama saya, iman. Jangan lakukan apapun kalau tidak berdasarkan iman. Amin. Mau memulai sesuatu dengan iman. Jangan ada ragu-ragu. Mau buat sesuatu, hadapi realita. Gunakan perisai iman. Kenapa? Ketika engkau akan memulai sesuatu yang baik, pasti engkau akan dapat banyak serangan dari invisible, sesuatu yang tidak terlihat dengan mata. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan apa? Roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa di udara yang selalu datang di dalam telinga kita. Cerita dongeng masyarakat Jawa berkata apa? Ada bawang merah dan bawang putih. Bawang merah itu jahat, bawang putih itu baik. Di dalam retorika iman, saya mau katakan kepada saudara begini. Ketika saudara buat keputusan yang baik, iblis akan menyerang saudara. Maka di dalam Efesus 6 ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan. Mari katakan bersama saya, segala keadaan. 2, 3. Berarti tanpa terkecuali. Di dalam segala keadaan, Alkitab bilang pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Mulai ragu-ragu dengan keputusannya. Aduh, ini kalau saya bikin keputusan ini kira-kira dampaknya apa? Saya maju atau tidak? Gas kok, rem. Mau rem juga kampas habis. Mau gas juga nanti realitanya bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, gunakan perisai iman. Setuju? Katakan amin. Itu senjata pertama. Hal yang kedua yang harus saudara hindari, yang kedua adalah hindari asumsi. Di dalam Injil Yohanes 11 ayat 18, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Betania terletak dekat apa? Yerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Nah, saya konversi, 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Jadi kalau 2 mil kurang lebih 3,2 kilometer. Saya 1 minggu kurang lebih 5 kali jalan di Tamnos. Dari titik di mana saya jalan kembali ke titik itu 1 kilo 550 meter, hampir 1, itu kurang lebih 1 mil. 1 putaran. Dan biasa saya tempuh kalau jalan santai 1 putaran itu 15 menit. Kalau lebih santai lagi kurang lebih 17-18 menit. Rata-rata katakanlah 17 menit. Ya. Berarti kalau 2 putaran itu 2 mil itu 3,2 kilometer itu saya bisa tempuh kurang lebih selama 34 menit. Nah, selama 34 menit mereka berjalan, asumsinya mereka berjalan tanpa berhenti, tanpa singgah ngopi, tanpa singgah buang air kecil, tanpa singgah ke paman pungkios ke beli gula-gula. Asumsinya adalah mereka jalan terus tanpa berhenti. Maka mereka akan butuh waktu kurang lebih 30 menit lebih sedikit selama 2 mil perjalanan itu, 3,2 kilometer. Saya kasih tahu saudara, jika saudara berjalan di dalam kondisi yang baik, 3,2 kilometer itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi jika saudara berjalan dengan pikiran seperti Thomas, mari ke tempi, terus kau mati sama-sama dengan dia, 3,2 kilometer itu tidak menyenangkan. 30 menit itu tidak menyenangkan. Weh, keton jalan nih keton pisorong daging, dong mulai baseti kiri kan. Thomas bilang, ini keton ikut laki-laki nih keton bunuh diri. Tahu orang ada lempar dia baru-baru ini. Baru-baru ini dia sedang dilempar. Orang Yahudi lempar dia. Keton jalan kembali pisan. Mikir. Thomas bilang, sudah, kau bosan bilang mau setia dan dia tuh.
Jangan setia, makan itu setia, makan kau tambah. Ini lesai kata sumati semua. Kurang lebih begitu, 30 menit. Maka saya ingin katakan pada saudara, kalau saudara ingin maju, saudara harus hindari namanya asumsi. Kalau saya ikut Tuhan, bagaimana masa depan saya? Kalau saya ikut Tuhan, bagaimana nasib saya? Ikut saja. Nasib urusan Tuhan. Berapa banyak kita lihat anak-anak kita melayani di sini. Tuhan merubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Contoh yang paling sederhana, Venice. Contoh yang lain, anak-anak kita dapat beasiswa luar biasa. Contoh yang lain sekarang kita lihat Maasti, Tuhan memperbaiki kehidupan mereka. Tidak ada hal perkara yang sia-sia di hadirat Tuhan. Saya ingin ingatkan orang-orang tua, ajarlah anak-anakmu beribadah bersama-sama engkau. Latihlah mereka disiplin di hadirat Tuhan. Di rumah saya fare anjing dengan ayam saja yang tidak masuk gereja. Ada manusia di dalam rumah wajib masuk gereja, tidak ada alasan. Kenapa? Bukan gereja ini menyelamatkan kita. Di gereja ini kita belajar tentang keselamatan. Amin, saudara. Hindari asumsi. Kalau saudara ingin buat yang baik, pasti saudara akan alami tantangan. Pendapat orang. Yang paling tidak enak itu kan pendapat. Ini laki-laki saudara ada pengalaman, ini bikin bagian kata jadi doi semuanya. Saudaraku, Betania dengan jarak 3,2 km. Berdasarkan 3 deskripsi yang saya katakan tadi. Mereka baru saja kembali dari daerah tersebut, belum lama ini. Di Betania ada percobaan membunuh Yesus dengan dilempar dengan batu. Ada keraguan sebagian besar di hati para murid, Thomas dan kawan-kawan. Berdasarkan 3 deskripsi itu, kira-kira apa saja yang mereka perbincangkan? Saudara bisa membayangkan itu tidak? Dong ngomong apa ya? Yang kayak tadi saya ngomong. Jangan-jangan memang Yesus ini menginginkan kau mati dan dia sama-sama. Itu kekhawatiran yang paling bodoh. Masa Tuhan bawa kita hanya untuk mati? Tuhan bawa kita untuk mengatasi masalah-masalah kita. Setuju, katakan amin. Bilang bersama saya, Tuhan kita baik. Tuhan saya luar biasa. Tidak ada Tuhan yang sama seperti dia. Amin, saudara. Jangan buat asumsi. Kita lihat di slide berikutnya. Penyebab manusia membangun asumsi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam berapa hal? Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Ya, penyebab asumsi adalah terputusnya komunikasi. Saya ngajar di kelas manajemen konflik, saya bilang begini. Penyebab konflik di dunia ini ada 5. Data, nilai, kepentingan, struktur, dan hubungan. Di masalah data ini, kalau kita dengar informasi, sifat data itu valid, terintegrasi, dan lengkap. Maka untuk membuat data itu menjadi benar atau tidak, harus ada proses namanya uji ulang. Uji ulang itu dalam bahasa manajemen adalah cek, recheck, cross check. Tujuan supaya apa? Dapatkan data yang benar. Ketika hilang komunikasi, maka timbul asumsi. Maka jangan pernah berasumsi, berkomunikasilah. Dan senjata yang kedua adalah, saudara bisa lihat, senjata yang kedua adalah apa? Berdoalah setiap waktu. Dalam segala doa dan permohonan, baca bersama saya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya selalu ingatkan anak-anak saya untuk berdoa. Saya bilang, nak, apapun yang kamu buat, doa. Kalau Tuhan berkati Bapak dan Mama, doa kalian Tuhan akan jawab lewat tangan Bapak dan Mama. Tapi kalau Tuhan memberkati kalian dengan cara lain, Tuhan akan membuka jalannya, sebab Dia Allah yang berkuasa dan berdaulat. Saya rindu setiap jemaat GBI Kairos tidak lagi hidup dengan asumsi. Saya rindu saudara pulang di sini, saudara jangan mereka-reka, beta jadi begini nih karena memang Tuhan suka dan beta. Tidak. Rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kita bisa duga. Mengalir bersama Tuhan, setuju katakan amin. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan, setuju katakan amin.
Bilang kepada anak-anak kita, pegang kepalanya, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Pegang kepala mereka dan katakan, jodohmu adalah jodoh yang terbaik. Termasuk bapak mantu dan mama mantu juga baik. Kadang-kadang dapat jodoh yang baik, dapat orang tua yang parah-parah. Doakan itu. Sungguh-sungguh minta itu. Tuhan akan berikan pada saudara. Minta kesehatan daripada Tuhan, makan juga dijaga dengan baik. Kadang-kadang kita minta main lain, bikin lain. Nah, itu yang kadang-kadang tidak terjawab. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Biar saudara harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Izinkan saya menyisipkan sebuah testimoni di sini tentang bagaimana hal berkomunikasi. Masih tentang pengalaman saya bersama anak saya Aldo beberapa waktu di Jakarta. Minggu lalu saya sudah cerita yang satu. Ini yang satu, unik sekali. Dua kisah ini menjadi unik dan saya ingin bagikan pada saudara. Sebenarnya ini bukan tentang Aldo, ini tentang pengenalan saya kepada Tuhan lewat pengalaman kami berdua. Suatu kali kami jalan-jalan di sebuah tempat di Jakarta yang cukup ramai. Kalau saudara tahu namanya Pasar Baru. Pasar Baru itu tempat yang sangat ramai, dikunjungi banyak orang. Ada sebuah mie yang terkenal di situ namanya mie gang kelinci, saudara. Setelah makan mie gang kelinci, kami berdua menyusuri Pasar Baru. Lalu saya bilang, Aldo, mari kita jalan-jalan ke Pasar Baru. Kita jalan, bukan orang yang beruang yang harus belanja, hanya jalan-jalan, lihat-lihat. Dan suatu ketika kami masuk sebuah toko, saya bilang, ini Mama dan Bu Kevin sudah pernah masuk, kau dua masuk ke sini kok. Wah, Aldo happy, senang. Tokonya kecil saja, saudara, mungkin lebar 4 meter, ya, 2 lantai. Ketika kami masuk, begitu banyak pernak-pernik yang unik-unik semua ada di situ. Aldo masuk, Aldo lihat, dia happy, saya lihat dia happy, saya ikut happy. Dia jalan, saya ikut dari belakang, seterusnya. Sampai di kasir kami beli gantungan kunci, ya. Dan sampai di kasir Aldo berdiri di situ, saya membayar gantungan kunci itu. Dia meletakkan HP-nya di atas meja kasir. Sudah bayangkan, jalan saja berdesak-desakan. Sudah pasti tidak akan ada HP yang tidak mungkin hilang kalau hanya ditaruh di atas meja kasir. Karena orang yang antri di meja kasir itu banyak sekali. Setelah dia letakkan itu, selesai bayar, kami dua keluar. Dan dia tidak menyadari bahwa HP-nya terlupakan di meja kasir. Saya juga tidak tahu. Karena ini bukan anak kecil yang keteng urus. Ini sudah mahasiswa. Kami berjalan belum jauh, kurang lebih 5 atau 7 menit. Dia pegang sakunya, mungkin dia mau lihat WA atau apa deh. Dia buka tas, tidak ada. Terus dia bilang kepada saya, nah ini poinnya. Bapak, beta pu HP hilang. Dia berkomunikasi dengan saya. Lalu saya bilang, tenang. Coba lu pikir, terakhir kali lu berhenti di mana? Di toko itu Bapak. Oke, mari ke tempat. Dia lari, saya ikut belakang. Waktu dia lari, saya lihat dia panik. Dan saya harus memilih untuk tidak panik. Karena kalau 2 orang berjalan bersama, dua-dua tidak boleh panik kalau satu panik. Dia panik, saya mengambil kesempatan untuk menarik nafas dalam-dalam dan cukup tenang. Saya coba analisa pergerakan anak ini. Dia bergerak dari sini ke sini ke sini, terakhir dia berhenti cukup lama. Dia masuk, dia langsung ke dalam, saya langsung pergi ke meja kasir. Roh Kudus tuntun saya, pergi ke meja kasir. Waktu saya pergi ke meja kasir, itu barang ada matono di atas meja. Saya ambil, Aldo, this one. Pelajarannya apa? Mungkin bukan dia yang belajar, saya yang belajar. Ketika kita berkomunikasi dengan Bapa, Bapa akan memberikan jalan keluar kepada kita. Berapa banyak di antara saudara yang menghadapi tantangan, saudara panik? Berapa banyak di antara saudara ketika hadapi sakit penyakit panik, hadapi kesulitan panik? Berapa banyak di antara saudara gunakan senjata kedua yang ampuh dalam hidup saudara? Berbicara dengan Bapa, berkomunikasi dengan Bapa. Ketika dia berbicara dengan saya berbeda. Karena saya Bapa, dia panik, saya tidak boleh panik, saya tenang. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah menimbulkan kerugian. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, dia ingin mengajar kepada kita bahwa dia hadir setiap waktu di dalam setiap episode peristiwa kehidupan kita. HP itu ditemukan. Sebenarnya HP bisa beli lagi, tapi informasi di dalamnya itu penting. Mungkin ada foto nona kok apa, saya juga tidak tahu. Tapi HP itu akhirnya ditemukan kembali. Bilang sama-sama saya, berbicaralah dengan Bapa. 2, 3. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, Yohanes 11 ayat 19. Poin yang ketiga atau yang terakhir dari khotbah ini. Mari kita baca sama-sama. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria. Untuk apa tujuannya?
menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Poin yang ketiga adalah apa, saudaraku? Tetaplah di dalam komunitas. Karena komunitas itu adalah saudara terdekat. Saya ingat tanggal 31 Agustus, beberapa hari lagi dari sekarang, tahun 1995, saya mengalami kecelakaan yang cukup dahsyat di Surabaya, tempat saya kuliah. Kecelakaannya menurut saya kecepatan fenomenal, karena selisih beberapa detik saya pasti mati. Saya kecelakaan di tempat yang sangat ramai. Pamul tahu Mojo Agung. Motor saya, bahasa Inggrisnya apa ya? Taroso. Motor saya Taroso dari pinggir berhenti tepat di tengah jalan yang biasanya truk gandeng lewat. Tapi ketika saya berhenti di tengah jalan, di as jalan, tidak ada satu truk pun yang lewat. Dan orang mengangkat saya. Saya alami itu dengan begitu sangat sedih. Lalu saya dibawa dari tempat kecelakaan ke rumah sakit kurang lebih 2 jam. Begitu saya tiba di sana, teman-teman kuliah saya sudah penuh di situ. Kenapa? Karena ketika saya kuliah, saya bangun komunitas rohani. Saya aktif di persekutuan doa. Saya melayani di persekutuan doa. Memang masih bandel-bandel, anak umur begitu wajar-wajar lah. Umur belasan tahun kalau tidak nakal ya omong kosong. Tetapi walaupun begitu, ada di dalam komunitas. Dan komunitas ini jaga saya. Saya masuk ruangan operasi jam 12, keluar jam 2. Saya tidak dibius total, hanya bius lokal dari pinggang ke bawah. Karena yang dioperasi adalah bagian kaki saya. Waktu saya keluar, mereka semua, "Halo my friend, apa kabar?" Saya bilang, luar biasa. Inilah the power of community, kekuatan komunitas. Dan ketika itu Maria dan Marta lagi sedih, mereka ada di dalam komunitas. Banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria. Tentunya bukan orang-orang yang ingin melempar Yesus, untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Mari kita lihat slide berikut. Kita harus membangun empati dan peduli. Galatia 6 ayat yang kedua mengatakan apa, saudara-saudara? Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Izinkan saya menutup dengan kesaksian ini. Saudara tahu anak kita Fendis, anak yang dicintai oleh Opa Stef dan Oma Lince, dipelihara dari TK sampai dia tamat SMA, tertanam di bait Allah di tempat ini. Suatu ketika di dalam kesetiaannya, datang sebelum semua orang datang, pulang setelah semua orang pulang. Dialah yang bertanggung jawab pada lampu harus mati, air di kamar mandi gereja harus dimatikan, pintu gereja terkunci baru dia pulang, dan seterusnya. Saya melihat kesetiaan anak ini luar biasa. Tiba-tiba seorang teman saya telepon, "Pak Karel, saya ingin berikan beasiswa kepada anak-anak yang tepat sasaran." Saya bilang, "Ada di gereja kami." Saya telepon Opa Stef dan Oma Lince, minta izin, bolehkah anak Fendis kuliah dengan fasilitas seperti ini? Oma Lince bilang, "Tanya Opa." Opa Stef bilang, "Gas!" Boleh. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Selama saudara membangun kepedulian, Tuhan akan memberkati saudara. Saya membayangkan betapa anak ini peduli. Dia peduli, dia bikin hidup sound system. Kalau ada yang kresek-kresek saudara menyembah Tuhan, dia datang perbaiki di sana sini. Dulu kita keluarkan uang banyak, sekarang dia bisa solder sendiri. Gereja ini hemat banyak dari tangan anak itu. Saya membayangkan dalam diri saya, Tuhan, anak baik ini pasti diberkati Tuhan. Betul. Tepat pada waktunya Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Saya ingin katakan pada saudara, tidak ada hal yang sia-sia yang pernah kita tabur di hadirat Tuhan. Taburlah sebanyak-banyaknya. Tenagamu, intelektualitasmu, waktumu, keuanganmu. Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Sebab dia Allah yang tidak terbatas. Setuju, katakan amin. Mari kita lihat senjata yang ketiga. Senjata yang ketiga adalah apa, saudaraku? Kawan-kawan kita seiman. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, baca, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada apa? Kawan-kawan kita seiman. Mari kita lihat kesimpulan khotbah ini di slide berikutnya. Silakan. Senjata rohani yang kita gunakan saat hadapi rintangan, yang pertama adalah iman. Ini senjata pertama yang harus kita pakai. Iman yang bagaimana? Iman yang tidak tergoyahkan. Kesimpulan kedua, senjata kedua yang harus kita miliki, yaitu
kehidupan doa yang konsisten. Berdoalah senantiasa. Amin. Yang ketiga, bangun komunitas yang rohani di sekeliling saudara. Dan saudara bisa menemukan ini di dalam Injil Yohanes 11 ayat 20 sampai 23, apa yang terjadi di situ. Yohanes 11 ayat 20 sampai 23, mari saya baca bagi saudara. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ayat 22, "Tetapi sekarang pun aku tahu," kata Marta, "bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." 23, kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Saudara-saudara, di akhir khotbah ini saya ingin berkata pada saudara, berapa banyak di antara saudara yang datang dengan putus asa? Berapa banyak di antara saudara yang datang dengan ketidaktahuan akan masa depan saudara? Berapa banyak di antara saudara yang hari ini sedang mengalami begitu banyak rintangan? 3 hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Gunakan senjata rohani dalam mengatasi rintangan. Yang pertama, bangun iman. Yang kedua, miliki doa, kehidupan doa. Dan yang ketiga, tetaplah di dalam komunitas. Apakah saudara diberkati sampai di sini? Amin buat firman Tuhan.